Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F3 akan menjelaskan tentang simulasi sistem mesin cuci yang telah kami rancang eh, dengan beranggota 3 orang, yaitu saya sendiri Ahmad Fazli Mansyah dengan NLP 15. Lalu ada Fauzil, lalu ada yang terakhir ada Raihan Daifa. Jadi saya akan menjelaskan alasan menggunakan mesin cuci sebagai referensi untuk membuat sistem operasi mesin cuci, yaitu relevasi fungsi. Mesin cuci memiliki sistem yang kerja otomatis terus dan kompleks, seperti pengaturan kecepatan motor, pengisian air, dan siklus pencucian, sehingga cocok dijadikan model untuk sistem otomatisasi. Yang kedua, penerapan teknologi sensor. Mesin cuci modern menggunakan sensor untuk mendeteksi suhu, tingkat air, dan beban cucian, yang memberikan inspirasi untuk penerapan sensor pada sistem yang dirancang. Terus ketiga, ada studi ergonomi dan kemudahan penggunaan. Mesin cuci dirancang untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam acuan penting dalam merancang sistem yang user friendly. Yang terakhir, efisiensi energi dan proses. Mesin cuci mengintegrasikan efisiensi dalam waktu dan energi, yang menjadi aspek paling penting dalam pengembangan sistem otomatisasi. Yang tadi bukan yang terakhir ya, terus yang ada yang terakhir, yaitu popularitas dan kebutuhan umum, yaitu sebagai perangkat umum digunakan. Mesin cuci menyediakan basis pemahaman yang luas dan relevan dalam menciptakan sistem yang serupa. Ada spesifikasi mesin cuci yang kita pakai untuk membuat sistem mesin cuci ini. Namanya itu Toshiba TWD T25BZU115MWN strip MG. Spesifikasinya ialah kapasitas pencucian atau pengeringan sampai dari 10,5 dan 7 kg. Lalu kecepatan putaran maksimalnya yaitu 1400 rpm. Jumlah program pencuciannya ada 14. Tipe motornya yaitu BADC inverter. Daya listriknya 1950 watt. Dimensinya luas kali diameter kali tinggi 580 kali 595 kali 850 mm. Berat bersihnya 68 kg. Ya, mesin cuci ini tergolong antara berat dan ringan. Lalu ada algoritma sistem mesin cuci, yaitu mulai inisialisasi dan nilai awal, lalu baca input user. Kalau bisa start, jika start, kalau iya aktifkan pompa, aktifkan motor DC. Kalau tidak, proses pembersihan selesai dan aktifkan motor selesai. Dan komponen pertama, kami menggunakan Walkbee sebagai software untuk melakukan simulasi pada proyek Arduino kami. Lalu untuk microcontroller kami menggunakan Arduino Mega karena lebih banyak pin untuk memasukkan input dan outputnya. Lalu ketiga, kami menggunakan pass button untuk memberikan input pada proyek yang kami lakukan, seperti pemilihan level pencucian dan tombol OK. Lalu keypad digunakan untuk autentikasi, jadi pengguna harus memasukkan PIN sebelum melakukan proses pencucian. Potentiometer untuk menentukan durasi mencuci. Lalu DHT untuk mendeteksi suhu air yang ada di dalam mesin cuci. Lalu ada bipolar stepper motor, digunakan untuk komponen output. Lalu LED
LED digunakan sebagai perangkat output yang berguna sebagai indikator saat mencuci sudah selesai. Lalu buzzer untuk memberikan alarm ketika sudah selesai mencuci. Lalu LCD berfungsi untuk menampilkan user interface seperti loading, lalu pencuciannya level berapa, seperti itu. Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagian diagram rangkaian. Nah, pada diagram rangkaian ini, kami menggunakan Arduino Mega. Kenapa kami menggunakan Arduino Mega? Karena kami membutuhkan banyak pin. Jika kami menggunakan Arduino yang biasa, dikhawatirkan pinnya tidak cukup. Seperti itu. Nah, di sini kami menggunakan 4 input dan 4 output. Nah, perangkat input yang pertama itu ada button. Di sini kami menggunakan 3 buah button. Yang pertama untuk mengaktifkan sistem, yang kedua ini untuk memilih level cuci, yang ketiga ini untuk sebagai tombol OK. Lalu perangkat input yang kedua yaitu potensiometer. Di sini kami menggunakan potensiometer untuk menentukan durasi yang diinginkan, untuk menentukan durasi cuci yang diinginkan. Lalu selanjutnya perangkat input yang kami gunakan yaitu keypad. Keypad di sini kami gunakan untuk melakukan autentikasi sebelum menggunakan mesin cuci untuk memasukkan PIN. Selanjutnya perangkat input yang kami gunakan yaitu DHT. DHT ini adalah sebagai sensor suhu dan kelembapan. Namun di simulasi yang kami buat ini, kami hanya menggunakan sensor suhunya saja untuk mendeteksi suhu pada saat mencuci. Lalu selanjutnya perangkat output yang kami gunakan yang pertama itu ada LED. Di sini kami menggunakan 2 LED. Yang pertama LED merah kami gunakan untuk sebagai indikator mesin cucinya sudah menyala. Lalu di LED yang kedua yang warna hijau ini yaitu untuk indikator saat mencucinya sudah selesai. Lalu perangkat output yang kedua yang kami gunakan yaitu buzzer. Buzzer di sini sebagai indikator juga saat mencucinya sudah selesai. Jika mencucinya sudah selesai, maka buzzer akan berbunyi. Lalu perangkat output yang ketiga yaitu bipolar stepper motor. Bipolar stepper motor ini sebagai motor untuk mesin cuci yang kami buat. Lalu selanjutnya perangkat output yang kami gunakan yaitu LCD. LCD ini digunakan sebagai menampilkan UI agar user bisa memilih dan menentukan sebagaimana mestinya. Lalu selanjutnya yaitu algoritma simulasi mesin cuci. Nah, pada algoritma ini akan saya jelaskan melalui flowchart tersebut. Yang pertama, di sini user akan menginputkan button merah sebagai power on. Lalu ketika button merahnya ditekan, maka LED warna merahnya akan menyala. Setelah LED-nya menyala, LCD akan menampilkan loading. Lalu setelah loading selesai, maka user akan diminta untuk menginputkan sandi menggunakan keypad. Jika sandinya tidak sesuai, maka akan memprintkan sandi salah dan akan mengulang untuk menginput sandi ulang. Jika sandinya sesuai, maka akan memprintkan akses diterima. Jika setelah akses diterima, selanjutnya itu proses loading. Setelah proses loading, selanjutnya menampilkan menu utama, di mana di menu utama ini adalah menampilkan level cuci yang ingin dipilih oleh pengguna. Lalu selanjutnya pengguna menginputkan level cuci dengan menekan tombol hijau dengan menekan tombol biru untuk memilih level cuci yang diinginkan. Jika level cucinya yang dipilih level 1, maka kecepatan motornya adalah 30.
Jika jika yang jika level yang diinputkannya level 2, maka kecepatan motornya 30. Lalu jika level yang dipilihnya yaitu 3, maka kecepatan motornya itu 120. Lalu selanjutnya input durasi cuci. Pengguna akan diminta untuk menginput durasi cuci menggunakan potensiometer. Lalu setelah diklik OK, lalu setelah menginput durasi cuci, LCD akan memprintkan level yang telah dipilih dan durasi yang telah dipilih untuk sebagai verifikasi. Lalu selanjutnya yaitu proses mengisi air. Lalu setelah mengisi air selesai, LCD akan memprintkan mencuci, lalu LCD akan memprintkan indikasi bahwa mesin cuci sedang bekerja dengan tulisan mencuci dan suhunya, dan DHT membaca suhu sebagai N. Lalu ketika prosesnya dimulai, motor akan menyala, akan memutar, dan DHT akan terus membaca suhu yang ada di dalam mesin cuci. Jika mencucinya belum selesai, maka akan kembali ke proses ini dan akan mengulangnya terus-menerus sampai selesai. Jika proses mencucinya selesai, maka LCD akan memprintkan print selesai dan buzzer akan berbunyi dan juga LED hijau akan menyala sebanyak 5 kali. Setelah itu, mesin cuci selesai. Nah, berikut algoritma dari sistem simulasi mesin cuci yang telah kami buat. Kelebihan dan kekurangan dari proyek ini adalah kelebihannya sistem autentikasi dengan keypad, 2 pilihan level cuci yang fleksibel, 3 integrasi sensor suhu dengan DHT, 4 notifikasi status sistem, 5 desain berbasis proses otomatis, 6 indikator visual dan audio. Lalu kekurangannya ada 1. Input sandi tidak memiliki batasan percobaan, 2. Tidak ada sistem penjadwalan, 3. Minim penyesuaian durasi cuci otomatis. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.